tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Kalau perlu ada guru khusus tafsir misalnya, guru hadis itu Anda pergi ke sana. Kaji. Benar-benar kita tahu mana yang kata Allah boleh, kata Rasul boleh, kerjakan. Kenapa? Pengalaman yang sama? Saya ikut orang tua. Kebetulan ayah saya udah meninggal saat saya tugas di Madinah. 2 minggu lagi saya mau pulang ke Indonesia. Dapat kabar orang tua sudah gak ada. Jadi ketika saya pulang saya hanya nemuin makamnya. Ya. Kita tidak pernah tahu ya Maya. Orang tua dulu atau kita dulu. Kita tidak tahu. Likulli ummatin ajal. Semua yang hidup pasti bertemu ajal. Faidza jaa la yastahiruna sa'atan wa yastaqdimun. Yunus 49. Kalau datang waktunya ajal, tidak bisa maju sesaat, tidak bisa mundur sesaat. Makanya biar tidak menyesal, manfaatkan waktu yang ada. Jangan ada kata entah, kata besok. Sekarang bisa lakukan, sekarang lakukan. Ya, penyesalan tidak ada gunanya ketika Tidak sudah gunanya. tiada. Ya. Karena waktu sampai kiamat tidak akan terulang. Ya, inilah fungsi kita saling bercerita, saling menguatkan satu dan yang Iya. lain. Saling berbeda pandangan, saling pengalaman berbagi. Nah ini contoh buat kita, semoga jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, jadi lanjutkan kebaikan yang selalu dilakukan oleh orang tua kita. Betul. Dan juga Silaturahmi, kemudian dia suka nyantuin siapa, ngebantuin siapa, tanggung jawab siapa, lanjutkanlah kita. kirimkan doa. Dan juga bisa membuat berbagai macam kebaikan atas nama orang tua kita. Betul. Nah, insya Allah almarhum atau almarhumah sudah bahagia di sisi Allah SWT karena mempunyai anak-anak yang soleh dan soleh. Ya? Amin. Insya Allah. Oke. Yuk tarik nafas dulu. Iya. Ketakutan paling mendalam adalah ketika Makanya kita masih berpisah dengan ngomong orang Ipan, tua Pan, kita. balik ke Bandung, tengokin emak lo. Ya. Siap, misal Mama. Mama sehat terus juga Mama. Mama udah jadi mama untuk kita semuanya ya? Iya. Coba, siapa yang lagi kalau gitu? Yang mau nanya? Ayo, siapa mau nanya? Walah. Silakan Ibu. Berdiri, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Fatmawati Syamsiah. Lahirnya tengah malam deh. Ya, betul. Saya dari Majelis Taklim Baitul Muttaqin, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Mangga Lela. Uduh Indonesia. Tanya Mama yuk. Ayo. Mas, saya mau bertanya. Bagaimana menyikapi di era digitalisasi sekarang ini untuk memilah dan memilih media sosial yang tidak menjadi dosa dan menjadi pahala kebaikan. Ya. Seperti itu. Oke, Lela Fatmawati. Masya Allah namanya panjang buat 3 orang. Jadi caranya bagaimana? Fatmawati. Sebagai seorang muslim, acuan kita hanya 2. Quran dan sunnah Rasul. Makanya Lela pergi ngaji di pengajian yang mengupas Al-Quran. Kenapa? Saya banyak melihat pengajian, Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Nggak pinter-pinter kalau begitu mah. Tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Kalau perlu ada guru khusus tafsir misalnya, guru hadis itu Anda pergi ke sana. Kaji. Benar-benar kita tahu mana yang kata Allah boleh, kata Rasul boleh, kerjakan. Mana yang kata Allah dilarang, kata Rasul dilarang, jauhkan oleh kita. Karena Islam sampai datang hari kiamat. Muni zaman old kek, muni zaman digitalisasi kek. Tidak ada masalah selama kita pegangannya Al-Quran. Contoh Lela, dulu sejarah mengatakan Umar bin Khattab jalan. Dulu kan belum ada TV, nggak kenal siapa Umar. Dalam sebuah lembah ada kambing banyak. Ada yang menggembalakan kambing anak-anak. Belum balik. Umar pura-pura menguji anak tadi. Duh, saya udah 3 hari ini nggak makan. Saya beli dong kambing ini 1. Saya buat makan, kata anak tadi. Maaf, ini bukan punya saya. Saya pegawai, saya penggembala. Kata Umar bilang aja sama bos kamu dimakan serigala.
Boleh jadi bos saya percaya dimakan serigala. Tapi Allah melihat saya. Bagaimana pertanggungan jawab saya di hadapan Allah. Tuh Lela sampai segitunya. Jadi kalau iman sudah mantap di dalam dada, sampai kapanpun, dimanapun, bertemu siapapun tetap Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Terkadang kita suka keliru ya Mama. Jadi tidak bisa membedakan mana yang bisa kita madorot, mana manfaatnya. Makanya kenapa? Karena tidak ngerti isi Quran. Karena dalam Quran jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan buat kamu bangkai, darah, daging babi. Semua di Quran dikupas, di hadis tadi dikupas. Makanya ngaji di tempat yang mengajarkan agama dengan benar, kita tahu. Jadi kenapa ya dibingung? Jelas, Islam mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, Anda silahkan lihat sekarang Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Dalam Islam yang hak jelas, yang batil juga jelas. Makanya Mama jelaskan tadi ayat Al-Baqarah 168. Halal, haram jelas, manfaat, madorot jelas. Tapi ketika ragu kita arahkannya mendingan ke... Ketika kita ragu lebih baik mengambil yang halal. Kayak macam gini, antara halal dengan haram ada subhat pan. Subhat itu diragukan antara yang halal dengan yang haram. Mendingan kita ambil haram daripada masuk ke dalam tubuh kita yang subhat, yang mendekati yang haram. Ya, anggap gitu saja. Jadi yang aman, begitu. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih Mama. Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gak usah bingung lah, jangan bingung. Ngaji, nyari yang ngupas Quran. Iya. Aman hidup kita. Masya Allah. Ya tapi memang di kehidupan kita tuh kadang-kadang kan kayak seperti jalan ada cabang kiri atau kanan gitu Maya. Masalahnya gini ya. Segenap manusia iblis menggoda. Ini malaikat mengajak kepada kebaikan. Mengajak dekat kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak ke dalam surganya Allah. Jangan lupa. Setiap saat selama kita hidup sampai datang kematian. Ini setan. Mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada kejahatan. Mengajak ke dalam nerakanya Allah. Tapi ada ini di atas. Ya. Tinggi kan? Otak. Pakai otak dong. Mana yang benar dan yang salah. Ini Allah itu ciptakan tubuh kita. Semua ada fungsi dan tujuannya. Tata letak tubuh kita. Anda lihat. Otak paling atas. Pergunakan otak. Kalau kalian merasa manusia. Makanya jangan pernah lelah untuk mencari ilmunya. Justru ngaji Quran sama hadis. Gitu. Alhamdulillah kita ya setiap pagi di Mansi TV ngumpul. Soalnya saling banyak pengajian mengingatkan, yang cuma seragam bulu. Mejeng. Iya. Oke.